Jelang debat khusus Capres pada 7 Januari mendatang, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mulai mempersiapkan diri menghadapi debat Capres Minggu 7 Januari 2024. Anies mengaku mulai membaca buku-buku yang menyangkut tema debat yang akan membahas pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Selain membaca, Anies juga berdialog dengan tim dan tokoh-tokoh terkait dengan tema debat. Ya, mulai baca-baca, mulai ngobrol-ngobrol, merefresh memori kita tentang tema-tema yang nanti akan diangkat di debat. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dengan tegas menyebut dirinya optimis akan menguasai debat mendatang. Ganjar mengaku telah mempersiapkan diri dengan tim pemenangan nasional untuk berdiskusi serta mendengarkan masukan dari Komisi 1 DPR RI terkait permasalahan pertahanan dan permasalahan organisasi dunia. Oh, saya sangat optimis kan. Kalau soal menguasai debat, keputusannya sesuai nggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, nggak ada. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Prabowo. Menurutnya, tema-tema tersebut sudah dikuasai oleh Prabowo. Debat ketiga Capres yang akan diselenggarakan Minggu mendatang disebut-sebut akan memberikan keuntungan bagi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan karena debat akhir pekan ini bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tim Liputan, Metro TV. Isu internasional dan pertahanan seperti apa yang ditunggu dalam debat Capres mendatang? Kami akan membahasnya bersama pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, dan juga ada pakar hubungan internasional UNPAD, Tuku Reza Shah. Selamat siang, Mas Khairul dan juga Pak Reza. Terima kasih sudah bergabung dalam Metro Siang. Saya mungkin akan ke Mas Khairul dulu ya. Jadi Mas, saat geopolitik di wilayah Asia Pasifik saja ini sudah terasa sekali perebutan pengaruh Tiongkok dan juga Amerika. Apa yang Anda tunggu dari ide dan gagasan Capres kita soal ini? Ya, karena kalau saya kan concern saya di pertahanan ya. Artinya kalau tentunya yang kita tunggu bagaimana Indonesia para Capres ini mengajukan gagasan-gagasannya terkait dengan pagar seperti apa yang akan kita bangun ya. Untuk mengantisipasi dinamika yang mungkin terjadi di depan halaman kita di depan pagar kita gitu ya. Nah, ini kan kita bangun pagar yang kokoh supaya kemudian tidak mendapat ekses yang negatif gitu ya, terkait dengan apa yang terjadi di utara, di selatan, kemudian juga mungkin di timur nantinya gitu. Sehingga tentu saja itu soal bagaimana SDM kompeten disiapkan, kemudian bagaimana alutsista yang yang layak, yang memadai itu juga disiapkan. Ini kan tentu kita tunggu gagasan-gagasannya gitu ya. Tapi yang kemudian juga penting dalam hal itu adalah karena para capres ini juga ketiganya menyinggung soal pembangunan postur dan pertahanan ya. Tentu yang ingin kita lihat adalah elaborasi terkait dengan bagaimana gagasan pembangunan kekuatan pertahanan itu dikaitkan secara komprehensif dengan perkembangan lingkungan strategis ya di era yang penuh ketidakpastian, penuh resiko, yang kompleks dan ambigu ini. Kemudian juga era yang dihadapkan pada tantangan dan ancaman perang yang kabur ya antara batas-batas sipil dan militer ini nanti di masa depan gitu. Nah, ini yang saya kira ingin kita lihat dalam konteks pertahanan dan perkembangan lingkungan strategis dan ancaman perang kontemporer. Oke, bottom line-nya
pagarnya harus jelas, mau dilihat nanti dari ketiga ini apa gitu ide dan gagasannya Mas Khairul ya. Pak Reza, jadi kalau misalnya Anda sendiri, apa prioritas kebijakan yang harus kita soroti dari debat besok soal hubungan nasional dan juga pertahanan ini? Saya perhatikan ya, 4 ide besar tersebut, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, itu sebenarnya terintegrasi ya, tak terpisahkan satu sama lain, karena teorinya mengatakan foreign policy begins at home. Jadi untuk itu, kalau nantinya para kandidat itu berbicara soal pertahanan, keamanan, mau nggak mau mereka juga akan refer ke dalam. Misalnya mereka akan juga berbicara tentang ketahanan nasional, integrasi nasional, kepaduan pemerintah dan masyarakat, dan tentunya mereka akan mencoba menggalang teori-teori klasik, di mana yang mereka katakan itu adalah berawal dari pemikiran-pemikiran misalnya Machiavelli, Sun Tzu misalnya dalam bukunya The Art of War mengatakan kenali dirimu sepenuhnya, kenali lingkunganmu sepenuhnya, dan kita sudah memenangkan setengah dari perang masa depan. Jadi saya akan melihat bahwa mungkin mereka akan berbicara soal ide-ide besar, misalnya rivalitas Amerika Serikat Cina, kemudian perlunya mengamati negara-negara sekitar yang penduduknya semakin menaik, kemudian juga berbicara tentang konflik-konflik regional, berbicara tentang perkembangan teknologi masa depan, misalnya semikonduktor, software, artificial intelligence. Karena mau nggak mau, perkembangan iptek itu akan berdampak langsung kepada pertahanan dan keamanan, dan juga kesiapan Indonesia menghadapi isu itu semua. Juga mereka akan berbicara tentang ASEAN di tahun 2030, di mana kita akan melihat Cina yang semakin menjadi naga yang luar biasa. Kemudian kita juga akan melihat ASEAN yang kemungkinan besar menghadapi sengketa-sengketa teritorial. Kemudian sengketa teritorial ASEAN bersama Cina di Laut Cina Selatan akan meningkat. Kemudian pacu senjata di kalangan ASEAN. Kemudian kita juga akan melihat pergantian kepemimpinan secara besar-besaran di ASEAN, otomatis cara pandang mereka atas diri ASEAN dan juga atas kawasan luar semakin berbeda. Kemudian juga akan berhadapan dengan integrasi ASEAN yang semakin menguat lewat pencapaian ASEAN Vision tahun 2030. Jadi saya tidak bisa membayangkan kita akan melihat isu-isu yang bertebaran sedemikian rupa. Kemudian juga masing-masing kandidat akan mencoba membuka kekuatan mereka masing-masing. Misalnya Pak Prabowo akan membuktikan misalnya peran aktif beliau di dalam ASEAN Ministerial Meeting, kemudian ASEAN Defense Ministerial Meeting, kemudian berbicara tentang misalnya Shangri-La Dialogue. Kemudian kalaupun Pak Anies tidak terlibat di situ, Pak Anies tampaknya akan menyoroti itu semua dari pendekatan teoris, misalnya pendekatan ekonomi politik, kemudian lewat pendekatan Marxism, pendekatan liberalism, realism, dan sebagainya. Dan juga Pak Ganjar, walaupun beliau latar belakangnya bukan pertahanan dan keamanan, tapi beliau memiliki kritik-kritik tersendiri. Tadi kita lihat 5 menit lalu beliau mengatakan alutsista yang bekas misalnya. Jadi ketiga kandidat tersebut akan saling beradu, bukan hanya kemampuan mereka melihat masa depan, tapi juga kemampuan dasar pendidikan mereka masing-masing, dan juga bagaimana interaksi mereka dengan dunia saat ini. Jadi debat hari Minggu depan akan sangat menarik. Oke, banyak sekali PR-nya ya Pak Reza ternyata dari para capres ini untuk debat ketiga. Oke, Mas Khairul tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Reza berkenan dengan juga pertahanan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat paslon nomor urut 2 ini, Mas Khairul, kan lebih punya peluru kalau kita bisa bilang seperti itu untuk debat karena jabatannya sebagai Menhan begitu. Apakah menurut Anda ketika dia menjabat sebagai Menhan ini, apakah menjadi modal baik untuk debat atau justru jadi sasaran tembak paslon lain karena kebijakan pertahanan yang masih perlu diperbaiki? Ya tentu keduanya ya. Pak Prabowo karena dia merupakan bagian dari pemerintahan saat ini, ya dia tentu keunggulan beliau adalah pengalaman ya, pengalaman membuat kebijakan, pengalaman penyelesaian masalah begitu ya. Tapi di sisi lain tentu juga setiap namanya kebijakan, masalah pasti berpotensi dikritik ya, mendapat kritik dan catatan-catatan begitu, sehingga ya tentu itu juga membuat beliau akan berpotensi menjadi
tataran serangan dari apa namanya kandidat-kandidat yang lain begitu. Nah, jadi pengalaman yang yang dimiliki Pak Prabowo itu justru akan juga selain menjadi keunggulan juga menjadi titik lemah sekaligus gitu ya. Nah, di sisi lain misalnya Pak Anies yang dengan katakanlah karakter intelektualnya gitu ya, saya kira juga bukan istilahnya kandidat yang lemah dalam hal ini ya, karena saya kira beliau juga punya pengetahuan yang cukup untuk bisa melakukan untuk bisa menjawab serangan atau menyerang balik begitu. Hal itu kan saya kira akan menarik, betul yang disampaikan Pak Reza tadi, ini akan menarik di minggu besok. Oke, Mas Hairul, maaf saya potong. Jadi ketika nanti debat ya, ini yang dibahas adalah pertahanan dan juga hubungan internasional. Apakah harus terlihat garang di muka publik dan juga tahu istilah-istilah asing untuk bisa mendapatkan hati para calon pemilih? Kalau di debat soal pertahanan ini saya kira bukan istilah asing yang mungkin muncul, tapi istilah-istilah teknis, istilah-istilah yang yang sebenarnya lazim digunakan di lingkungan militer, TNI misalnya, tapi mungkin kurang lazim di telinga awam, di telinga publik begitu ya, sehingga itu juga yang akan menjadi tantangan, kecuali misalnya beberapa hal tadi seperti misalnya alutsista itu kan walaupun itu juga istilah atau singkatan gitu ya, tapi cukup lazim di telinga publik, tapi masih banyak peluang munculnya istilah-istilah lain yang tidak lazim didengar, dan itu juga akan mungkin menjadi bagian dari strategi para capres juga untuk dihadirkan nanti dalam debat. Untuk bagaimana meraih dan juga mencuri perhatian begitu ya, Mas Hairul. Oke, Pak Reza, singkat saja Pak Reza, karakter pemimpin apa sebenarnya yang cocok untuk situasi internasional sekarang yang serba tidak menentu? Ke depan ya, saya pikir seorang pemimpin itu harus memiliki kualifikasi nasional yang luar biasa ya. Kalau kita mengikuti cara berpikir Henry Kissinger, maka pemimpin itu diharapkan karismatis, kemudian revolusioner, ideologis, kemudian juga futuristik. Kemudian berhubung Indonesia akan terlibat dalam berbagai kerjasama interkontinental, maka pemimpin tersebut hendaknya sejak dini mampu menjaring kerjasama lintas negara di level bukan hanya institusional, tapi juga di level personal dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi untuk itu saya sangat berharap dari sekarang para pemimpin itu sudah membuktikan kepada dunia bahwa mereka sudah memiliki link dengan pemimpin-pemimpin besar dunia, kemudian juga siap untuk bekerja sama dalam berbagai forum-forum internasional. Baik, open juga terhadap internasional begitu ya. Mas Hairul, Pak Reza, terima kasih atas pandangannya. Yang penting adalah kita harus tahu ide dan gagasan tentang hubungan internasional dan pertahanan. Itu yang penting. Begitu. Terima kasih sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.